Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Sosiana. Saya dari kelompok 1 akan memaparkan materi saya yang berjudul trauma kapitis atau cedera kepala. Definisi cedera kepala adalah suatu gangguan traumatik dari fungsi otak yang disertai atau tanpa disertai perdarahan interstisial dalam substansi otak tanpa diikuti terputusnya kontinuitas otak. Etiologi penyebab cedera terbagi atas dua. Yang pertama, cedera tertutup, kecelakaan lalu lintas, benturan pada kepala, jatuh dari ketinggian dengan dua kaki, menyelam di tempat yang dalam, olahraga yang keras, anak dengan ketergantungan. Yang kedua, cedera terbuka, peluru atau pisau, kompresi atau penetrasi baik oleh benda tajam, benda tumpul, peluru, dan ledakan panas. Akibat cedera ini berupa memar, luka jaringan lunak, cedera muskuloskeletal, dan kerusakan organ. Patofisiologi cedera kepala terbuka memungkinkan patogen-patogen lingkungan memiliki akses langsung ke otak. Patogen ini dapat menyebabkan peradangan pada otak. Cedera juga dapat menyebabkan peradangan dan perdarahan dapat meningkatkan tekanan antrakranial. Akibat perdarahan antrakranial menyebabkan sakit kepala hebat dan menekan pusat refleks muntah di medula yang mengakibatkan terjadinya muntah proyektil, sehingga tidak terjadi keseimbangan antara intake dan output. Selain itu, peningkatan tik juga dapat menyebabkan terjadinya penurunan kesadaran dan aliran darah otak menurun. Jika aliran darah otak menurun, maka akan terjadi hipoksia yang menyebabkan disfungsi cerebral sehingga koordinasi motorik terganggu dan menyebabkan ketidakseimbangan perfusi jaringan cerebral. Manifestasi klinis. Gejala yang dialami penderita cedera kepala berbeda-beda sesuai dengan keparahan kondisi. Tidak semua gejala akan langsung dirasakan sesaat setelah cedera terjadi. Beberapa gejala yang dialami penderita cedera kepala ringan. Yang pertama, kehilangan kesadaran untuk beberapa saat, kebingungan, iritabel, pucat, mual dan muntah, pusing kepala, terdapat hematoma, kecemasan, sedangkan cedera kepala sedang hingga berat. Yang pertama, kehilangan kesadaran selama hitungan menit hingga jam. Yang kedua, pusing berat secara berkelanjutan. Yang ketiga, kejang. Yang empat, koma. Pemeriksaan penunjang, foto polos kepala, CT scan, magnetic resonance imaging, MRI, X-ray, BGA, blood gas analysis, kadar elektrolit. Komplikasi. Yang pertama, penurunan kesadaran seperti penurunan kesadaran hingga koma, kematian sel otak. Yang kedua, kejang-kejang berulang. Yang ketiga, kerusakan saraf yang dapat memicu masalah lainnya seperti kelumpuhan otot wajah, penglihatan ganda hingga kehilangan. Yang keempat, kemampuan melihat, gangguan bicara atau apasia, sulit menelan dan kerusakan pada indera penciuman. Yang kelima, kerusakan pembuluh darah yang berpotensi memicu stroke. Infeksi akibat bakteri yang masuk di antara luka atau tulang yang patah. Jika tidak diobati, kondisi ini dapat menyerang sistem saraf. Pengkajian. Yang pertama, identitas klien, nama, tanggal masuk rumah sakit, umur, agama, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, status pernikahan.
riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan masa lalu, riwayat kesehatan keluarga. Keadaan umum tingkat kesadaran TTP, sistem pernapasan, perubahan pola napas, baik irama, kedalaman, maupun frekuensi napas bunyi bronki. Sistem kardiovaskuler, apabila terjadi peningkatan tik, tekanan darah meningkat, denyut nadi bradikardi, kemudian takikardi. Sistem perkemihan, inkontinensia, distensi kandung kemih. Sistem persarafan. Diagnosa keperawatan, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera. Yang kedua, resiko gangguan perfusi cerebral tidak efektif. Yang ketiga, resiko gangguan integritas kulit jaringan. Intervensi keperawatan, pemantauan tekanan intrakranial, observasi, identifikasi penyebab peningkatan tik, metabolisme edema cerebral, peningkatan tekanan vena, obstruksi, aliran cairan cerebrospinal, hipertensi intrakranial, dioptik, terapeutik. Pertahanan posisi kepala dan leher netral. Edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan. Manajemen nyeri, observasi, identifikasi lokasi karakteristik, durasi, frekuensi, intensitas nyeri, terapeutik. Berikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri. Akupresur, terapi musik, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknis imajinasi, terbimbing, kompres. Ya, terima kasih. Itulah pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.